Oke, dan nama filenya itu Soundwave ya. Jadi kita coba cek apakah suaranya benar-benar bisa masuk. Testing, testing, 1, 2, 3, tes, tes. Apakah berhasil untuk merekam audio ini? Kita tunggu sampai 10 detik. Halo semuanya, kembali lagi di MWV Project. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai cara menggunakan I2S microphone ya. Jadi microphone digital di ESP32 atau yang lain gitu, oke? Jadi bedanya apa sih yang microphone digital gitu dengan yang analog? Misal digital kita ada 3 pin ya untuk outputnya, yaitu SCK buat clock, WS word select, dan SD. WS itu dia itu datanya itu lagi ngirim data yang channel kiri apa kanan, kemudian yang SD itu yang data yang benar-benar dikeluarin dari situ. Jadi kalau pakai digital itu kita pakai 3 pin ya, dan sedangkan kalau kita pakai yang analog kita cuma perlu 1 pin ya, yang out ini ya. Kan itu lebih simpel analog. Kenapa nggak pakai analog? Ya, emang lebih simpel analog sih, tapi kalau misalnya kita pakai yang digital itu suara itu hampir nggak ada noise-nya ya. Itu kalau kalian diem itu bener-bener diem, nggak ada noise sama sekali. Oke, kemudian cara masangnya gimana di SP32 kita misalnya? Nah, cara masangnya itu kalau bisa kita pasang ke GPIO yang ada ADC-nya. Jadi kan ini ada ADC banyak banget tuh, hampir semua pin di SP32 itu ada ADC-nya semua. Jadi kalian colok aja di situ nggak apa-apa. Kalau di sini karena SP32 saya pinnya itu yang digunain banyak banget, jadi yang masih free itu tinggal 1, 3, sama 14, jadi kita pakai itu juga nggak apa-apa. Oke, kemudian sebelum kita pakai kode yang milik saya ya, kita pakai kode yang punyanya Atomic Fortune ya. Jadi di sini punya kodenya Atomic 14, linknya ada di deskripsi, juga ada channelnya dia. Kalian download aja. Kalau kalian sudah download, ini kode yang tes ya, kode tes buat mic-nya ya, itu kalian tinggal ubah yang ini, yang pin kalian yang colokin itu pin mana. Oke, untuk yang serial clock ini SCK ya, serial clock itu yang SCK, kemudian yang left right itu yang WS, dan yang serial datanya yang SD ini. Oke, kalian sesuaiin pinnya. Kalau sudah ya kalian flash aja langsung. Oke, kalau kalian udah flash di serial monitor harusnya kayak keluar angka-angka seperti ini ya. Nah, gimana cara kita lihatnya itu sesuai apa enggak? Kita coba cek di bukan serial monitor ya, tapi di samping ini ada namanya serial plotter. Jadi kita buka aja. Nah, kita lihat ini udah ada kayak gerakan apa ya? Gerakan audionya. Kita cek apakah benar sesuai dengan perkataan kita. Kita coba teriak aja ya. Dan ya benar sesuai sesuai dengan ekspektasi. Berarti kalau apa gelombangnya itu sudah sesuai dengan suara kita, berarti kita bisa lanjut ke eh, step berikutnya. Oke, yang kedua ini adalah kode kita sendiri, linknya ada di GitHub. Ini fungsinya buat nge-save ke SD card ya. Jadi kalau kalian belum tahu cara menggunakan SD card di SP32, kalian bisa cek linknya di deskripsi atau di pojok kanan atas itu, kalian klik aja. Nah, di sini saya bakal jelasin. Untuk kode ini bisa kalian download di GitHub, linknya juga ada di deskripsi. Di sini saya akan jelasin secara sederhana. Ini untuk SD card-nya ya. Kemudian ini yang tadi yang pin mic-nya. Kemudian setelah itu ini settingan kalau kalian mau nge-save WAV-nya yang buffer size ini, kalau misal kalian gagal save atau error itu kalian kurang aja jadi 512 misalnya gitu. Oke, untuk sample rate itu kayaknya sudah cukup. Kalau kalian kurangi nggak apa-apa. Bitrate 16, channelnya 1 ya, emang karena cuma bisa 1 channel aja ini mic-nya. Oke, ini kalian nggak usah ubah-ubah yang ini, kecuali kalau kalian mau ubah bitrate-nya, kalian harus ubahnya manual ya, nggak bisa edit dari sini. Kemudian ini juga nggak usah diedit-edit. Nah, yang wave feeder ini kan kalau bikin file itu harus ada informasi filenya ya. Ini kalau udah selesai rekam itu nanti dia akan tulis ini buat filenya itu informasinya apa aja. Oke, kalau sudah ini seperti yang SD kemarin, dimulai SD-nya. Kalau sudah, kalian bisa ubah ini recordnya mau berapa detik. Di sini saya ubah 10 detik, nanti otomatis ini kalau kalian tambah langsung, misalnya kalau kalian mau 1 menit ya 60 gitu nggak apa-apa. Ini kita ubah 10 detik dulu. Nah, ini ukuran size, ukuran filenya itu akan sama dengan, soalnya ini linear ya, jadi nggak ada kompresinya. Kalau misal kalian punya file MP4 gitu kan, itu ada kompresinya, jadi ukurannya diperkecil ya. Nah, tapi karena ini ukurannya itu nggak ada diperkecil, jadi kalian tinggal
itu berapa detik kalian recordnya, kemudian sample rate-nya berapa, bitrate-nya berapa, udah itu berarti ukuran ukuran datanya. Nah ini ya dibagi 8 itu kenapa? Karena bit jadi byte itu 18 bit itu sama dengan 1 byte ya, beda bit sama byte ya. Oke, nah kemudian ini yang install sama set bit itu untuk memulai itu S-nya. Nah terus dia itu cara nyimpennya ya, yang pertama itu disimpan di buffer dulu ya. Jadi kita bikin buffer ukurannya seperti yang di atas ini, definisikan di atas ini 1024. Kalau sudah, yang itu S-nya, itu S rate itu kayak serial plotter ini kan sebenarnya cuma angka-angka aja kan. Nah, sebenarnya itu S itu cuma ya gini, ngecek berapa angkanya yang direkam pada saat itu. Nah, jadinya itu direkam mau channel itu S yang mana. Biasanya kalau SP32 itu punya maksimal dua channel, 0 sama 1. Nah, kemudian kalau udah direkam, nanti kalau udah buff-nya itu udah penuh, itu dimasukin ke buff ya. Dimasukkan ke buff itu buffer ya. Dimasukkan ke buffer array. Kemudian ukurannya berapa? Ukurannya ya sampel size-nya tadi seperti definisikan di atas. Byte rate itu sebenarnya ukuran asli byte ya, tapi kalau di sini tuh nggak ada bedanya. Jadinya kalian tulis aja biar bisa lanjut. Dan buat max delay itu dia akan nunggu sampai buff-nya itu terpenuhi ya. Kalau sudah yang hasil rekamannya tadi langsung di save aja ke SD card dan udah selesai itu aja. Habis itu yang ini bikin file header doang, jadi file ya buat informasi filenya aja. Oke, kalau udah kita coba kita flash aja. Sorry, saya lupa masukin SD card-nya dan kita restart. Testing 1 2 3 tes. Apakah berhasil untuk merekam audio ini? Kita tunggu sampai 10 detik dan selesai. Oke, dan nama filenya itu Soundwave ya. Jadi kita coba cek apakah suaranya benar-benar bisa masuk. Testing 1 2 3 tes. Apakah berhasil untuk merekam audio ini? Kita tunggu sampai 10 detik. Testing. Nah, udah selesai dan berhasil kita save ya. Jadi mungkin itu dulu tutorialnya untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan, komen aja di bawah. Dan ya, sampai jumpa di video berikutnya. Ini serius baru nyadar kalau groundnya ternyata putus jari tadi. Entah kenapa kok masih bisa selesai itu rekamannya.